Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Senior Liu Chengkun, tolong jangan khawatir tentang aku. Kamu harus pergi sekarang, teriak Chu Feng. Dia tidak ingin melibatkan Liu Chengkun. Namun demikian, Liu Chengkun tersenyum ringan pada keinginan Chu Feng untuk pergi. Dan setelah itu, dia berkata, teman kecil Chu Feng, seorang pria seharusnya tidak menyerah begitu saja. Meskipun aku, Liu Chengkun, sudah cukup tua, tapi aku masihlah seorang pria. Selain itu, perkumpulan kupu-kupu merah kami memiliki banyak dendam dan keluhan dengan paviliun Luyang ini. Selain itu aku, Liu Chengkun, juga memiliki kebencian pribadi yang besar terhadap Hong Xi ini. Jadi, ini bukan hanya masalah yang menjadi perhatianmu saja. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan Hong Xi ini pergi hari ini. Bahkan jika itu harus berakhir dengan kehancuran bersama, aku masih harus membunuhnya, ucap Liu Chengkun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tetua Liu Chengkun berteriak keras. Setelah teriakan itu, persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap mulai bersinar terang. Pada saat yang sama, aura tetua Liu Chengkun juga menjadi jauh lebih kuat. Selanjutnya, tabu kaisar gelombang pasang surut yang dilepaskan oleh tetua Liu Chengkun, itu juga menjadi jauh lebih kuat. Gelombang besar berturut-turut menghancurkan ruang itu sendiri. Sekali lagi mereka mulai menenggelamkan Hong Xi, dan membuatnya sangat sulit baginya untuk melanjutkan perjalanan. Tekad dan niat membunuh. Tetua Liu Chengkun telah sepenuhnya melepaskan seluruh kekuatannya, dan dia sudah mencapai batasnya. Namun demikian, dia masih bisa meningkatkan kekuatannya. Dia hanya berhasil mencapai semua itu, dengan cara mengandalkan tekadnya untuk membunuh Hong Xi. Hong Xi mendengus mengejek. Dan dia sepertinya sudah melihat fakta ini. Karena itulah, dia segera mencibir. Hanya panah di akhir penerbangannya. Aku akan melihatnya, berapa lama lagi kamu bisa bertahan, ucap Hong Xi. Sial, ini tidak bisa dilakukan jika terus seperti ini, seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sangat gugup. Meskipun tetua Liu Chengkun telah menyatakan bahwa dia memiliki kebencian pribadi dengan Hong Xi itu, dan bahwa kematiannya tidak akan berhubungan dengan Chu Feng, tapi Chu Feng masih akan menyalahkan dirinya sendiri jika tetua Liu Chengkun benar-benar mati di sini hari ini. Aku hanya bisa mencobanya, gumam Chu Feng. Tiba-tiba saja, ekspresi bertekad melintas di mata Chu Feng. Dia segera menempatkan telapak tangannya ke kosmos saknya. Dia berencana untuk menggunakan kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan, yaitu pedang dewa jahat. Meskipun pedang dewa jahat hanya muncul sebagai persenjataan kekaisaran, tapi itu sudah jelas bukan persenjataan kekaisaran semata. Selain itu, mustahil bagi ayahnya untuk memperingatkannya tentang penggunaan pedang dewa jahat. Kekuatan pedang dewa jahat sangatlah menakutkan. Bahkan Chu Feng sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Jika ada yang salah, Chu Feng bahkan mungkin akhirnya dibunuh oleh pedang dewa jahat itu. Namun demikian, kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkan oleh Chu Feng. Karena bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam kultivasi antara dia dan Hong Xi. Maka dari itu, tidak mungkin bagi Chu Feng mengalahkan Hong Xi dengan kekuatannya sendiri. Chu Feng, jangan khawatir. Namun tepat pada saat itu, suara lembut dan halus memasuki telinga Chu Feng, dan menasihatinya agar tidak menggunakan Evil God Sword. Tubuh Chu Feng gemetar setelah mendengar suara itu, dan jantungnya menegang. Pada saat itu, dia merasa seperti disambar petir. Namun sensasi yang dia rasakan, itu bukanlah rasa sakit. Tapi sebaliknya, itu adalah sukacita yang luar biasa. Dia benar-benar merasa sangat senang, dan seolah-olah hal terbesar telah terjadi di dunia ini. Alasan untuk itu adalah, karena suara yang dia dengar terdengar sangat familiar. Itu adalah suara si ratu, suara si nona ratu.
Setelah mendengar suara si ratu, Chu Feng segera melemparkan kesadarannya ke dalam ruang spiritualnya. Dia ingin melihat apa yang terjadi di sana. Setelah mencapai ruang spiritualnya, ia bahkan lebih tidak mampu mengendalikan emosinya, dan mengungkapkan ekspresi gembira. "Ratu, kamu telah bangun," seru Chu Feng. Mengenakan gaun hitam, dia masih sangat cantik seperti biasanya. Dengan senyum di wajahnya, dia menatap Chu Feng. "Ratu, kamu akhirnya bangun. Apakah itu benar-benar kamu? Aku tidak sedang bermimpi kan?" kata Chu Feng benar-benar sedang gembira. Dia tidak menyangka bahwa si ratu akan bangun pada saat seperti itu. Hei, apa yang ingin kamu sentuh? Apakah kamu sengaja mengambil keuntungan dari ratu ini?" Si ratu mengerutkan bibir dan melemparkan tatapan menghina pada Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng tidak berperilaku jujur sama sekali. Bukan saja dia memeluk kecantikan kecil itu ke dadanya, dia juga menggosok wanita itu tanpa henti dengan tangannya. Dia sangat berani, sehingga dia menggunakan tangannya untuk menyentuh pipi si ratu yang indah dan sempurna. Namun meskipun itu yang terjadi, si ratu hanya memanggil Chu Feng untuk tindakannya, dan dia tidak mendorongnya. "Hahaha, ratu, ini benar-benar kamu. Apakah kamu tahu betapa aku sangat merindukanmu?" kata Chu Feng. "Hentikan dengan perilaku menjijikkan ini. Ratu ini tidak benar-benar tertidur. Aku telah mendengar semua apapun dari kamu sepanjang hari ini. Di masa depan, jika ratu ini tidak ada, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal semacam itu. Kalau tidak, bahkan jika aku baik-baik saja, aku akan jijik dengan kata-kata kamu ke titik di mana aku tidak akan baik-baik saja," kata si ratu dengan bibir melengkung. Meskipun dia mengungkapkan ekspresi wajah jijik, tapi matanya yang indah menunjukkan kebahagiaan. "Dalam hal ini, kamu tahu tentang semua hal yang terjadi?" tanya Chu Feng. "Aku ingat mereka lebih baik daripada kamu," jawab si ratu sambil mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan bangga. "Lalu, bagaimana pembentukan formasi yang ibuku tempatkan padamu?" tanya Chu Feng. "Aku tahu, meskipun ibumu menyegel kultivasi aku, tapi pembentukan formasi itu memang bermanfaat bagi aku. Karena itulah, aku tidak dapat menyalahkannya. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah ini," ucap si ratu sambil tersenyum manis, lalu melepaskan auranya. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan kultivasi si ratu. Dia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang dinyatakan ayahnya, si ratu adalah leluhur setengah bela diri sekarang. Tidak hanya itu saja, dia juga telah melampaui kultivasi Chu Feng. Chu Feng hanya peringkat 2,5 martial ancestor. Namun si ratu sudah di peringkat 6,5 martial ancestor. "Ayo pergi. Keluarkan ratu ini. Aku pribadi akan mengajarkan kadal busuk itu. Ratu ini akan membuat dia tahu, bahwa tidak sembarang orang dapat diganggu olehnya. Itu karena kamu, Chu Feng, berada di bawah payung ratu ini," ucap si ratu sambil melambaikan tangannya dengan marah. Meskipun dia baru saja sadar, tapi dia tahu semua tentang apa yang Chu Feng alami. Karena itulah, dia tidak sabar untuk memberikan Hongxi pelajaran. "Tentu saja, tidak, tunggu. Ratu, meskipun kultivasi kamu kuat, tapi kamu hanya peringkat 6,5 martial ancestor. Hongxi di sisi lain, dia adalah leluhur setengah bela diri peringkat 9. Selain itu, ia telah mencapai peringkat 1 leluhur martial setelah menggunakan kekuatan garis keturunan bawaannya. Apakah kamu benar-benar dapat melawannya?" tanya Chu Feng dengan cemberut. "Itu karena dia khawatir kepada si ratu. Apakah aku benar-benar bisa melawannya? Kata-kata macam apa itu? Siapa yang kamu pandang rendah? Apakah kamu memandang ratu kamu, ataukah kamu memandang rendah aku?" si ratu bertanya dengan ekspresi marah. Ini, Chu Feng tidak berani menjawab. "Hahaha, lihat ekspresimu. Aku hanya mempermainkanmu," ucap si ratu sambil tersenyum bangga. Senyumnya sangat indah. Melihat senyum itu, Chu Feng hampir mabuk. Yakinlah, terlepas dari seberapa kuat kultivasi Hongxi itu, kekuatan pertempurannya terlalu lemah.
Sedangkan untuk ratu ini, kekuatan bertarung aku mampu melampaui 7 tingkat kultivasi. Tidak, jika sesuai dengan apa yang dikatakan ayahmu, semua kaisar bela diri dan leluhur bela diri memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, maka kekuatan pertempuran ratu ini jika dibandingkan dengan mereka, aku mampu melampaui 4 tingkat kultivasi tambahan. Namun bahkan jika itu hanya melampaui 4 tingkat kultivasi, ratu masih mampu bersaing dengan leluhur bela diri peringkat 1 biasa. Lebih jauh lagi, leluhur bela diri peringkat 1 biasa jelas bukan tandingan ratu ini. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ratu ini pasti akan memberikan Hongxi pelajaran yang sangat buruk, sehingga dia akan menangis dan pergi mencari ibunya, kata si Ratu Dengs bangga. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Ratu, kamu benar-benar luar biasa, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Dia tahu betul bahwa si Ratu adalah seseorang yang tidak pernah berbohong. Karena si Ratu sudah menyatakan bahwa dia memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, itu berarti dia pasti melakukannya. Sebelumnya, Chu Feng menduga bahwa kekuatan pertempuran yang menantang surga si Ratu, itu akan jauh lebih kuat daripada miliknya. Namun ternyata, kekuatan pertempuran yang menantang surga milik Ratu, itu bahkan lebih menakjubkan daripada yang dia duga. Chu Feng hanya berhasil mendapatkan kekuatan pertempuran yang menantang surga saat ini, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi setelah menerobos ke ranah setengah martial ancestor. Namun demikian, kekuatan pertempuran yang menantang surga dari Sej Ratu bahkan lebih kuat dari miliknya. Ratu ini juga hanya dapat meningkatkan kekuatan bertarung aku, itu setelah kultivasi aku meningkat ke tingkat leluhur martial. Jika ratu ini mampu mencapai level leluhur martial, kekuatan bertarungku akan meningkat ke level yang lain, si Ratu menambahkan dengan bangga. Hehehe, karena itu yang terjadi, sekarang saatnya untuk membiarkan mereka mengalami betapa kuatnya My Queen, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tidak, ucap si Ratu sambil menggelengkan kepalanya. Apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng dengan heran. Mendengar itu, si Ratu tersenyum manis dan berkata, apa yang Ratu ini akan biarkan untuk mereka alami, itu adalah kekuatan Asura, ucap si Ratu. Bang! Ledakan mulai terdengar di langit tanpa henti. Setelah suara keributan, gelombang energi yang bergelombang mulai menyemprot ke segala arah seperti air terjun yang ganas. Pada saat itu, hujan lebat menutupi langit. Hujan itu menghancurkan batu, gunung, dan menghancurkan kota. Dan bahkan, banyak kultivator di luar kota terpaksa mundur lebih jauh. Mereka tidak berani melibatkan diri dalam masalah ini. Itu perbuatan Hongxi. Pada saat itu, tubuh Hongxi telah sepenuhnya menyatu dengan keterampilan bela diri itu. Dia telah berubah menjadi monster raksasa aktual yang mencapai langit. Bahkan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, itu juga telah berubah. Itu telah berubah menjadi makhluk raksasa merah seperti iblis, yang saat ini bertarung bersama Hongxi. Makhluk raksasa yang telah berubah menjadi persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu tidak memiliki tubuh yang lengkap, karena tubuhnya terus berubah tanpa henti. Namun demikian, orang akan ketakutan dengan pandangan sekilas pada matanya yang mengalir dengan niat membunuh. Selanjutnya, makhluk raksasa itu memiliki kekuatan yang setara dengan Hongxi. Pada saat itu, Hongxi benar-benar tak terhentikan. Dia menekan tetua Liu Chengkun, dan memaksanya untuk terus-menerus mundur. Ekspresi yang sulit jelas terlihat di wajah tetua Liu Chengkun. Semua orang bisa tahu, bahwa Liu Chengkun kemungkinan tidak akan bertahan lama. Kaisar Tabu, tentara roh suci. Terpaksa pada situasi seperti itu, Liu Chengkun berteriak. Dia telah melepaskan keterampilan bela diri Kaisar Tabu lainnya. Setelah Emperor Tabu Martial Skill dilepaskan, total 8.000 tubuh cahaya segera ditembakkan. Hanya saja, tubuh cahaya itu tidak terbang ke arah Hongxi untuk menyerangnya. Namun sebaliknya, mereka terbang menuju Chu Feng. Setelah tubuh cahaya mendekat, mereka mulai berubah. Satu demi satu, mereka berubah menjadi prajurit lapis baja setinggi 3 meter yang memegang tombak di tangan mereka.
Para prajurit itu semuanya memiliki kultivasi peringkat 9,5 martial ancestor. Begitu mereka muncul, mereka mulai menyerang dan membunuh orang-orang dari paviliun Luyang yang mengelilingi Chu Feng. Mereka menangkap orang-orang dari paviliun Luyang yang mengelilingi Chu Feng. Mereka yang tertangkap tidak berdaya untuk membela diri. Dan bahkan, selain dari peringkat 9 leluhur setengah bela diri, maka sisanya dari mereka semua dibunuh oleh tentara roh suci. Chu Feng, cepat lari dari sini. Tepat pada saat itu, transmisi suara memasuki telinga Chu Feng. Transmisi suara itu dari Liu Chengkun. Mencoba membiarkannya kabur, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya, ucap Hingxi. Setelah melihat itu, Hongxi mencibir. Dia sudah melihat melalui apa yang Liu Chengkun rencanakan untuk dilakukan. Dengan demikian, dengan pemikirannya, monster merah tua yang dibentuk oleh persenjataan leluhur yang tidak lengkap itu berbalik dan mulai terbang menuju Chu Feng. Bang! Monster merah itu melepaskan diri dari gelombang pasang, dan mulai menyerang Chu Feng untuk menyerangnya. Dimanapun dia berlalu, langit akan berubah menjadi merah. Itu seolah-olah iblis yang mencari kehidupan sedang bergerak menuju Chu Feng untuk menuntut hidupnya. Bang! Sebelum monster merah tua itu bahkan berhasil mendekati Chu Feng, gelombang pasang besar lainnya datang dari belakangnya, dan menjebak monster merah tua itu. Ternyata gelombang besar itu dilepaskan oleh persenjataan leluhur tetua Liu Chengkun. Tidak hanya ombak yang tiba, bahkan persenjataan leluhur tidak lengkap tetua Liu Chengkun juga telah tiba. Pada saat itu, dua persenjataan leluhur yang tidak lengkap mulai saling bertarung. Pada saat itu, Chu Feng baru saja mengembalikan kesadarannya ke tubuhnya, dan terkejut melihat pemandangan di depannya. Setelah Liu Chengkun melepaskan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, kekuatan tabu kaisar gelombang pasang yang besar itu menurun secara drastis. Adapun Hongxi, meskipun dia juga melepaskan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, tapi kekuatannya masih sama ganasnya seperti sebelumnya. Pada saat itu, dia sudah berhasil menutup banyak jarak di antara mereka, dan berjarak kurang dari 100 meter dari Liu Chengkun. Liu Chengkun segera berteriak, dan kemudian, dia mengepalkan giginya dan meningkatkan kekuatan ombaknya. Bahkan itu nyaris tidak berhasil menghentikan serangan Hongxi yang datang. Namun demikian, siapapun bisa tahu bahwa Liu Chengkun tidak akan bisa bertahan lebih lama. Crot, tiba-tiba Liu Chengkun menyemprotkan seteguk darah dan menodai kerah bajunya. Adegan ini membuktikan kepada orang banyak bahwa, Liu Chengkun benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama. Chu Feng, larilah sekarang juga. Liu Chengkun tiba-tiba berteriak. Kali ini dia tidak lagi mengirim Chu Feng transmisi suara. Tapi sebaliknya, dia berteriak begitu keras padanya. Karena bagaimanapun, semua orang sudah bisa mengatakan bahwa dia berencana untuk membiarkan dirinya terbunuh di sini, itu untuk membiarkan Chu Feng melarikan diri dengan aman. Chu Feng sangat tersentuh oleh tindakan Liu Chengkun. Meskipun dia jelas tidak berdaya untuk membela diri, tapi dia masih memikirkan keselamatan Chu Feng. Itu dapat dilihat bahwa Liu Chengkun benar-benar bersedia menyerahkan hidupnya untuk Chu Feng. Namun sudah jelas, bahwa dia hanya pernah bertemu Chu Feng sekali sebelumnya. Merasa sangat tersentuh, Chu Feng pun berkata, "Senior Liu Chengkun, Ma telah menyusahkan kamu. Serahkan saja sisanya padaku," ucap Chu Feng. "Apa?" seru kerumunan. Orang-orang yang hadir semuanya dikejutkan oleh kata-kata itu. Mereka semua memandang Chu Feng dengan ekspresi bingung. "Apa-apaan ini?" ucap Liu Chengkun. Liu Chengkun telah mempertaruhkan nyawanya, itu untuk mendapatkan kesempatan bagi Chu Feng untuk melarikan diri. Namun demikian, Chu Feng tidak hanya tidak berencana untuk melarikan diri, tapi dia bahkan mengatakan hal-hal itu. Mungkinkah dia sudah gila? Chu Feng, apa yang kamu katakan? Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Ucap Hongxi. Pada saat itu, Hongxi yang telah memiliki keunggulan absolut, dia tidak lagi terus mendesak Liu Chengkun. Justru sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Hanya saja, tatapannya saat ini bisa dikatakan dipenuhi dengan ejekan. Tatapannya tidak tampak seperti tatapan seseorang yang memandang orang lain.
Tapi sebaliknya, itu adalah tatapan seseorang yang memandang orang bodoh, tolol, dan idiot. Di matanya, Chu Feng saat ini adalah orang bodoh, tolol, dan idiot. Aku mengatakan, apa yang akan terjadi adalah kematianmu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kematianku, bahkan peringkat satu leluhur marsial seperti Liu Chengkun saja tidak cocok untukku. Kamu hanyalah peringkat kedua dari Half Martial Ancestor, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Oh iya, aku hampir lupa. Kamu adalah pemilik garis surgawi. Guntur armor dan guntur sayap kamu mampu meningkatkan kultivasi kamu ke peringkat 4,5 Martial Ancestor. Selain itu, bila dibandingkan dengan leluhur bela diri biasa, kamu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Setelah menggunakan semua berbagai teknik kamu hanya dapat bertarung melawan peringkat 7,5 Martial Ancestors. Jima memikirkan itu, kamu benar-benar sangat menakjubkan. Namun sayangnya, kamu jangan lupa bahwa aku adalah leluhur setengah marsial peringkat 9 yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, setelah mengaktifkan garis warisan aku, kultivasi aku telah meningkat ke tingkat yang menjadi leluhur marsial 1. Jiang Shen kan mengaktifkan garis keturunan warisanku, bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan garis keturunan bawaanku, aku masih bisa dengan mudah membunuhmu. Di hadapan aku, kamu tidak lebih dari seekor semut, kata Hong Xi. Oh, kamu sebenarnya sekuat itu. Kalau begitu, mengapa aku masih hidup? Chu Feng bertanya dengan senyum berseri-seri. Jika bukan karena Liu Chengkun, kamu sudah mati sekarang, kata Hong Xi. Hahaha, Chu Feng tertawa ringan. Kemudian dia melihat ke arah Liu Chengkun dan berkata, karena Hong Xi begitu percaya diri, Senior Liu Chengkun, tolong jangan menghentikannya. Kita harus membiarkan Hong Xi ini untuk mengungkapkan kekuatannya. Aku juga ingin melihatnya, bagaimana dia akan membunuh aku, ucap Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apa yang akan kamu, seru Liu Chengkun yang benar-benar bingung. Bahkan dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Chu Feng. Senior Liu, aku tahu kamu memiliki banyak dendam dan keluhan terhadap Hong Xi itu. Namun hari ini adalah hari bagiku untuk melunasi hutangku dengan Hong Xi itu. Jadi Senior Liu, tolong saksikan saja, kata Chu Feng kepada Liu Chengkun sambil menggenggam tinjunya. Niat Chu Feng sangat jelas, dan dia ingin Liu Chengkun untuk minggir. Terlepas dari apa yang mungkin dilakukan Hong Xi padanya, dia tidak ingin Liu Chengkun ikut campur. Ini, baiklah kalau begitu, ucap Liu Chengkun sambil menunjukkan ekspresi tak berdaya, itu saat dia menghela nafas. Dan kemudian, dia mengambil armor leluhur yang tidak lengkap dan benar-benar pindah ke samping. Meskipun dia merasa bahwa permintaan Chu Feng sangat tak terduga, Liu Chengkun melihat tatapan percaya diri Chu Feng dan merasa bahwa dia benar-benar dapat bersaing melawan Hong Xi. Jadi, dia juga ingin melihat apakah Chu Feng benar-benar memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Pada saat yang sama Liu Chengkun pindah ke samping, Hong Xi juga menghentikan serangannya, dan mengambil kembali persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap. Namun demikian, dia tidak segera menyerang Chu Feng. Namun sebagai gantinya, dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, "Kentut tua Liu, jangan cemas. Setelah merawat bajingan kecil ini yang tidak tahu besarnya langit dan bumi, aku akan datang dan menjagamu," ucap Hong Xi. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya berubah. Apa yang disimpulkan Hong Xi dengan kata-kata itu adalah, bahwa itu hanya akan membutuhkan waktu, tetapi waktu untuk merawat Chu Feng. Memang benar bahwa dengan perbedaan kekuatan antara kedua orang itu, maka tidak perlu banyak waktu bagi Hong Xi untuk merawat Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu siap untuk mati? Hong Xi memegang persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap dan berteriak pada Chu Feng. Hehehe, Chu Feng tertawa ringan. Dan setelah itu dia berkata, aku belum mempersiapkan diri untuk mati. Namun kabar baiknya, aku sudah bersiap untuk membunuhmu, balas Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.